anak-anak Miss yang di rumah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini Miss Luciana akan memandu kalian dalam pelajaran PPKN. Nah, ikuti Miss ya. Oke, kita mulai. Silakan buka buku ESPS PPKN-nya dan buka buku pada halaman 59. Bab 3, keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita dan orang lain harus hidup secara berdampingan. Contohnya, tetangga. Orang yang tinggal di dekat rumah kita disebut tetangga. Kita memiliki banyak tetangga di sekitar rumah. Pernahkah kamu mengamati orang-orang menjadi tetanggamu? Jika diamati, tetangga kita memiliki ciri tubuh yang berbeda-beda. Mereka juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kebiasaan yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu menunjukkan adanya keberagaman dalam masyarakat. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi perbedaan di masyarakat? Yuk kita pelajari bersama dalam pembahasan kita kali ini. A. Pengertian keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan dari banyak individu. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Keberagaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri setiap orang. Setiap orang memiliki ciri khusus atau ciri khas masing-masing. B. Bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu di masyarakat. 1. Keberagaman ciri fisik. 2. Keberagaman suku bangsa. 3. Keberagaman budaya. Nah, selanjutnya kita pelajari lebih jelasnya lagi keberagaman ciri fisik. Keberagaman ciri fisik dapat dilihat dari perbedaan ciri fisik. Setiap orang memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Terlihat dari perbedaan jenis rambut. Ada yang rambut lurus, keriting, ataupun jenis rambut ikal. Nah, selanjutnya ada juga terlihat dari perbedaan warna kulit. Ada yang berwarna kulit putih, sawo matang, dan kuning langsat. Itulah jenis perbedaan kulit. Nah, ada lagi perbedaan tinggi badan. Nah, di antara 3 orang anak ini tinggi badannya berbeda-beda ya. Sehingga bagaimanapun ciri fisik kita harus saling menghargai. 2. Keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa dapat terlihat dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, ayo kita pelajari lebih jelasnya. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Setiap pulau besar memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Ayo kita telusuri dari Pulau Sumatera. Contohnya, suku Peminggir dari daerah Lampung, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Batak dari daerah Sumatera Utara. Selanjutnya menuju ke Pulau Jawa. Contohnya adalah suku Betawi dan suku Jawa. Oke, selanjutnya di Pulau Kalimantan. Contohnya adalah suku Dayak. Nah, selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Contohnya adalah
suku Bugis di daerah Sulawesi Selatan, dan suku Minahasa di daerah Sulawesi Utara. Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Contohnya, suku Bali dari daerah Bali, suku Sasak dari daerah Nusa Tenggara Barat, dan suku Rote dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya di Pulau Maluku. Contohnya adalah suku Nauli, dan di Pulau Papua contohnya adalah suku Muyu. 3. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya Indonesia dikarenakan letak geografis Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu, Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Dan dari 34 provinsi ini, Indonesia memiliki banyak tempat yang penuh dengan keindahan dan sudah dikenal di luar negeri, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk dari letusan besar gunung pada puluhan tahun yang lalu dan menjadi danau vulkanik yang paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam tentunya. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa lihat hewan langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, Indonesia disebut sebagai negara majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya anak-anak. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi memiliki rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya, Bali yang memiliki tari kecak, Papua yang memiliki rumah adat bernama Honai, dan Jawa memiliki pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat, dan angklung sudah menjadi pengakuan sebagai bagian dari warisan budaya dunia atau dikenal sebagai World Heritage oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia memiliki beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya memiliki keunikannya masing-masing. Dengan demikian, kita dapat hidup bersama dengan bahagia. Ragam kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku,
Tidak boleh saling menghina, harus saling menghormati, tidak boleh sombong terhadap budaya lain, dan tidak boleh saling menjelekkan budaya lain. Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Dengan begitu, pertengkaran dapat dihindari jika kita saling menghormati dan menghargai. Nah, selesai sudah materi pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.